Selamat pagi. Baik, selamat pagi kita semua. Selamat pagi. Pagi Pak Jeffrey. Ya, masih puji-pujian kah sudah firman pagi hari ini? Boleh, tadi nunggu Bapak jadi kami isi. Tapi kalau Bapak sudah siap dengan puji-pujian juga nggak apa-apa. Ya, baik. Puji Tuhan, saya bawakan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat family Kingdom. Pagi hari ini, terima kasih buat teman-teman. Memang beberapa bulan ini saya sangat sibuk. Ya, namun pagi hari ini saya dipercayakan untuk membawakan satu renungan firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan sebelum kita buka firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini. Kami ada di bagian sangat bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami di sepanjang malam. Kami dapat beristirahat dengan tubuh yang sehat, sehingga kami bangun pagi hari ini merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, sebentar hamba-Mu akan membawa satu renungan buat firman Tuhan untuk kami semua, bahkan untuk jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami semuanya. Dalam nama Yesus kami mendengarkan firman-Mu, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan pagi hari ini. Nah, memang berapa hari ini juga saya sangat banyak yang kerjakan. Nah, kemarin ada jemaat Tuhan telah meninggal. Nah, puji Tuhan pagi hari ini juga sama-sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Kingdom Ministry. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 12. Bisa dengar semua? Iya. Dengar, Pak. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami yang sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan, pagi hari ini Tuhan mengajarkan kita untuk menghitung hari-hari, ya, seperti tema kita, berjuang untuk menghadapi segala apa yang kita lihat di bumi ini. Perjuangan itu harus punya kesiapan hati dan kesiapan segalanya, seperti orang yang dikatakan dalam peperangan, dia harus fokus dan punya hati yang sudah terlatih untuk menghadapi peperangan yang sedemikian. Nah, namun pagi hari ini peperangan kita bukan hanya peperangan biasa-biasa, namun peperangan kita berjuang untuk menghadapi segala sesuatu, karena dalam dunia ini segala sesuatu juga ada segalanya. Namun kita melihat kita tidak mengurangi ciptaan Tuhan yang sepenuhnya, karena segala sesuatu diatur oleh Tuhan. Namun perjuangan itu kita harus mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk terus
berjuang melayani pekerjaan Tuhan. Nah, hidup tidak diukur dan tidak diukur dari nilai-nilai manusia hidup, bahwa nilai-nilai itu adalah nilai kekekalan yang harus kita perjuangkan dalam hidup kita ini. Nah, Bapak Ibu, kita melihat apa yang dikatakan oleh Raja Daud, mempersiapkan perjalanan kita di mana kita menghadapi situasi yang saat ini ada banyak hal-hal yang terus membuat pelayanan dan sidang jemaat yang kita layani, kadangkala sidang jemaat tidak fokus dalam perjuangan hidupnya dengan Tuhan. Mereka sudah terganggu seperti di daerah saya, mereka terganggu dengan pertanian atau masa mereka sedang mempersiapkan untuk hidup mereka sendiri. Nah, sehingga mereka meninggalkan tempat-tempat di mana harus mereka beribadah dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini perjuangan dalam Tuhan itu adalah perjuangan yang sesungguhnya, perjuangan yang mempunyai nilai kekekalan, perjuangan yang mempunyai keselamatan, jaminan keselamatan. Karena Alkitab sudah mencatat tadi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami yang sedemikian. Nah, ajarlah untuk kita terus-menerus fokus kepada diri kita sendiri untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tentunya setiap orang yang akan berjuang dan fokus untuk dalam masa-masa perjuangannya hidupnya, Raja Daud sudah berkata, ajarlah kami, berarti setiap hari, setiap saat, tidak diukur dengan situasi bahwa kita harus mengatakan, Tuhan ajarlah kami di hari-hari yang sedemikian ini. Alkitab sudah mencatat juga, pergunakanlah hari-hari yang ada, sebab hari-hari yang sedemikian penuh dengan pergumulan. Nah, ada yang berjuang bergumul untuk masa ekonominya mungkin. Ada masa juga dia berjuang untuk keluarga, anak, pendidikan anak-anak, kecukupan dari anak-anak. Itu adalah perjuangan. Namun, di sisi kita berjuang itu, kita tidak melupakan Tuhan dalam perjuangan kita. Karena apa? Ada nilai yang Tuhan mau berikan kepada kita, yaitu nilai kekekalan. Nah, saudara, Bapak Ibu yang ada di Kingdom Ministry, hari-hari ini harus kita mempersiapkan kerohanian kita menghadapi di akhir zaman. Karena seperti yang saya sudah katakan, ada banyak pelayanan kami di tempat ini, sehingga ada banyak jemaat juga telah melupakan perjuangannya di masa dia berpertobatan sesudahnya
dan dia sudah melupakan perjuangan-perjuangan hidupnya. Dia sudah diinabobokkan dengan masa seperti di daerah kami banyak orang membuka lahan pertanian. Namun itu sangat juga penting, tapi jangan melupakan perjuangannya. Ya, perjuangannya di dalam Tuhan. Karena di dalamnya ada nilai yang dia harus pertanggungjawabkan dengan Tuhan. Ada nilai yang harus dia berikan buktikan kepada Tuhan bahwa perjuangan dia dengan Tuhan itu tidak diukur dengan situasi yang ada. Dan tidak diukur juga kehidupannya lamanya dia mengiring akan Tuhan. Tidak. Perjuangan itu harus dikatakan tubuh mempersiapkan untuk disakiti dan rohnya harus dia mempertanggungjawabkan dengan perjuangan, dengan nilai-nilai yang Tuhan akan tetapkan dalam hidupnya. Setiap manusia ada nilai-nilai yang Tuhan mau lihat di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu di Kingdom Ministry ada kesaksian-kesaksian di sekitar kita. Ada banyak sekali kesaksian-kesaksian di sekitar kita. Namun tidak mengurangi dari nilai kekekalan dalam hidup kita. Nah, saudara yang ada di Kingdom Ministry, saya melihat semakin melebar, semakin melebar Kingdom Ministry yang saat ini telah berjuang untuk mempersatukan, untuk membawa semua umat Tuhan dari ujung bumi, sehingga mereka boleh melihat kekekalan hidup mereka. Dalam kekekalan itu, dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa harus dia mengerti apa yang diajarkan Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Pengertian itu apa? Atau diajar Tuhan untuk mengerti apa? Mengerti ada banyak hal. Yang pertama, ya, untuk berdoa untuk keluarganya, berdoa untuk pelayanannya, berdoa. Nah, itulah nilai-nilai yang dikatakan ajarlah kami untuk menghitung hari-hari. Nah, hari demi hari kita melihat ada banyak sekali hari yang kadang dipergunakan oleh manusia salah untuk dia mempergunakan hari-hari itu. Ada yang mempergunakan hari-hari itu dikatakan dengan bahasa sederhana berfoya-foya. Nah, Bapa kita di surga mengatakan perjuangan kita di bumi ini ya harus membuktikan ada nilai-nilai kekekalan, bahwa manusia bukan diukur dengan lamanya dia bersama dengan Tuhan, dia tidak diukur dengan lamanya dia dalam pertobatannya, tidak. Dia diukur dengan nilai-nilai kekekalan, yaitu hidup dengan firman-Nya. Sebab dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, bahwa manusia hidup dengan firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kingdom Family, kita kembali kepada pembacaan pokok kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari demi hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, saudara,
yang dikatakan bijaksana. Dalam kebijaksanaan yang kita mau perbuat bagi orang lain, kita mau bagikan kepada orang lain. Kadang-kadang orang lain salah untuk menerimanya. Kadang dia menerima, dia mau berkata, ini Bapak Gembala atau Ibu Gembala mau mengatur segala-segala dalam kehidupan kami. Nah, ini adalah penanggapan dari orang-orang yang berbeda dengan kita. Padahal kita mengatur hidupnya, artinya kita mau memberikan hati yang bijaksana itu supaya dia hidup dengan kekekalan yang Tuhan berikan kepadanya. Karena manusia dikatakan dalam firman Tuhan adalah manusia segambar dengan Tuhan. Nah, menurut Alkitab, kalau manusia sudah segambar dengan Tuhan, dia harus fokus melihat gambarnya Tuhan, perjuangan Tuhan dalam hidupnya. Karena perjuangan Tuhan bukan dikatakan bahwa perjuangan yang tidak kekal. Karena Yesus Kristus, dia berjuang sampai dia mati di atas kayu salib. Dan dia dibangkitkan kembali. Itu melambangkan bahwa perjuangan Tuhan yang dia sudah buktikan bagi setiap umat Tuhan, harus dia memikirkan hari-hari yang harus dia bijaksana di setiap saat. Sebab kadang kita mengambil kebijaksanaan, ada orang menilai kita tidak sesuai dengan kehidupannya. Padahal kita sudah melihat Alkitab. Ajarlah kami, Tuhan, menghitung hari-hari yang sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sebijak-bijaksana kita, saudara, Bapak, Ibu, masih ada orang yang menilai tidak bijaksana. Nah, kadangkala disitulah kita mulai ada yang merasa hidupnya tidak dipakai oleh orang lain. Padahal kita sudah memperjuangkan tubuh jiwa roh kita, ya, untuk memberikan yang terbaik yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu, terakhir dari firman Tuhan, saya akan bacakan dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama, mengatakan bahwa manusia hidup dengan firman-Nya dan firman-Nya bersama-sama dengan Dia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman dan dengan Allah, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia segala yang ada, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Nah, saudara, Alkitab mengatakan sudah jelas bahwa tak ada satupun yang tak dapat jadi tanpa campur tangan daripada Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan dalam pelayanan kita, kekuatan kita, kemampuan kita, tanpa kita melibatkan Tuhan dari segala sesuatu itu, perjuangan kita sia-sia. Karena ada Yesus, karena ada Tuhan, ada Roh-Nya yang memberikan kita semangat dan mampu kuat untuk menghadapi segala sesuatu yang ada sekitar kita.
maka perjuangan kita mencapai di garis yang kekal, karena di dalamnya hidup kita bersama Yesus, kita hidup kekal. Puji Tuhan, mungkin hanya sampai di situ pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Kingdom Family Indonesia, kami bersama-sama dengan rekan-rekan sepelayanan, seperjuangan. Namun kita tidak lupa diingatkan oleh Tuhan, menghitung hari-hari yang sedemikian, karena hari esok bukan hari yang sederhana, namun hari yang penuh dengan perjuangan. Bapa di surga, dalam kehidupan kami, ada nilai-nilai yang Tuhan mau tetapkan bagi kami. Oleh sebab itu kami tidak diukur dengan situasi, tidak diukur dengan keadaan, tidak diukur dengan waktu. Namun kami tetap menghitung hari yang bijaksana yang Tuhan berikan bagi kami. Karena dalam kebijaksanaan, kami terus berhati-hati di dalam kami melayani pekerjaan Tuhan. Karena di dalamnya ada nama Yesus Kristus yang akan bersama dengan kami, dan kami akan mempertanggungjawabkan perjuangan-perjuangan kami dengan Tuhan. Berkati kami semua pagi hari ini Tuhan, di mana kami duduk, di mana kami bangun, dan di mana kami bekerja, Tuhan sertai, karena perjuangan kami dalam kehidupan kami mencari rezeki, menafkahi, dan memperjuangkan pelayanan-pelayanan kami. Sebab nilai-nilai ini Tuhan, ada nilai yang Tuhan tetapkan bagi kami sebagai hamba-hamba-Mu. Berkati Ibu Anita Isel sebagai ketua yang ada di Kingdom Family Indonesia. Berkati Pak Beni sebagai koordinator Kalimantan Barat, dan berkati semua yang terlibat di dalamnya. Bapak Raffles beri kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam menuntun kami sebagai hamba-hamba-Mu yang ada di dalam Kingdom Family Ministry. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari untuk mengajar kami hidup sedemikian dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Jeffrey. Iya, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam jam doa kita, tapi karena Ibu Barita sudah check out karena sudah live tadi karena beliau dalam perjalanan ke Sumatera ya tadi. Sehingga pagi hari ini kita berdoa di ruang besar aja karena memang tidak banyak orang juga. Jadi saya minta beberapa orang dari kita, yaitu Pak Calvin, Pak Lexi, dan Pak Beni. Pak Calvin berdoa untuk gereja dan untuk bangsa dan negara. Ya. Jadi Pak Calvin bangsa dan negara, Pak Lexi berdoa untuk gereja dan hamba Tuhan, dan satu suku. Ini kan kebuang nih Mas. Satu suku di Maluku. Panjang. Ya, suku. Hari ini kita masuk ke suku Banjar ya di Kalimantan Barat, di Kalimantan Selatan. Ya, nanti ditutup oleh Pak Beni berdoa untuk Kingdom Family Pak ya. Jadi bisa dimulai Pak Calvin dari
bangsa dan negara, dan disusul oleh Pak Leki, gereja dan hamba Tuhan, nanti oleh Pak Beni. Silakan Pak Alvin. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kami bersyukur oleh karena Tuhan boleh melindungi kami, menyertai kami sepanjang kawal malam, dan kami boleh menikmati istirahat malam dengan baik dalam perlindungan Tuhan. Dan pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun, sehat walafiat, dan Amin. kami boleh punya peluang khusus untuk duduk bersama lagi dalam Kingdom Family ini untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Ada puji-pujian yang kami naikkan, firman Tuhan, dan bagaimana perjuangan kami selama masa-masa hidup yang Tuhan berikan kepada kami di dunia ini. Perjuangan dalam banyak hal, termasuk di dalam pelayanan kami, merupakan sebuah perjuangan yang kami harus tuntaskan. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pak Jerry, yang telah menyampaikan kebenaran bagi kami. Biar itu boleh melengkapi wawasan kami, cakrawala berpikir kami, perkaya, dan kami boleh dapat melakukan segala sesuatu dengan baik. Amin. Terima kasih Bapa di surga, pakai hamba-Mu dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam keluarga, dan lain sebagainya. Biar jadi corong dan jadi berkat bagi banyak orang di Yesus. tempat di mana ia melayani. Beliau telah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus menerjemahkan, mengartikan bagi kami firman ini sehingga kami dapat mengimplementasikannya dengan nyata, dengan baik, dan memuliakan Tuhan. Amin. Makasih Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami masuk di dalam pokok-pokok doa kami. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini. Kami Yesus. bukan kelas 2 di Indonesia, tapi kami sama-sama berjuang, lahir, berkembang, bertumbuh, berjuang bersama di negeri ini, sampai mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya yang Tuhan berikan kepada kami. Namun Bapa, di bangsa ini, Makasih. orang-orang Islam ini menganggap mereka lah yang pejuang sejati. Jadi mendiskreditkan kekristenan, gereja, sehingga terganggu kerukunan umat Yesus. beragama. Kami menyerahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Selain itu, ada kelompok-kelompok intoleran Yesus. yang ingin untuk menghancurkan bangsa ini Haleluya. dengan Yesus. menghilangkan, merubah ideologi Pancasila. Ganti dengan khilafah, ISIS, dan lain sebagainya. Dan saat ini sedang tumbuh berkembang di setiap departemen untuk mempertahankan agama Islam ini. Mereka ingin mengganti Indonesia dengan negara-negara seperti Timur Tengah, negara-negara ISIS, negara-negara yang melakukan khilafah, dan itu sedang terjadi saat ini. Tapi Bapak, kami berdoa supaya dua hal yang kami minta. Yang pertama, Tuhan memberikan pertobatan, pengenalan Amin. pribadi buat mereka, dan mereka mengenal Engkau sebagai pencipta, penyelamat umat manusia termasuk mereka. Kami mengasihi mereka dengan mendoakan mereka, supaya biar Tuhan nyatakan kasih-Mu, mengubah pola pikir mereka, membuat mereka mengalami pertobatan sejati. Atau yang kedua, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, karena mereka jelas-jelas melawan kuasa-Mu.
Dan berdoa supaya Tuhan nyatakan kuasa. Tidak ada satu pun yang mampu untuk atasi kuasa Tuhan itu. Terima kasih Bapa, supaya mereka tahu bahwa Allah itu tidak bisa dipermainkan dengan perbuatan-perbuatan yang jahat, membunuh, dan lain sebagainya. Kami berdoa untuk Indonesia bagi Kristus. Itu menjadi doa dan harapan kami. Ya, Yesus. Sebelum Engkau datang kembali, Indonesia pun dilawat oleh Tuhan. Sama seperti negara-negara saat ini di Afrika, Pakistan, India, Mesir, Arab Saudi, Yesus. negara Timur Tengah, termasuk Israel sekali. Luar biasa Roh Kudus boleh melawat bangsa-bangsa, termasuk juga Indonesia, sehingga sekarang ini begitu banyak orang Indonesia juga sudah mulai Terima percaya kasih. tanpa mereka dilayani sekalipun. Nah, Roh Kudus sendiri yang melayani, Roh Kudus sendiri menyadarkan mereka, sehingga mereka juga akhirnya menyadari dan berbalik kepada Tuhan. Para ustadz, para kiai, para artis, orang-orang lain, Islam yang benar-benar ya, yang abal-abal apapun, Islam vanity, tidak ada yang mustahil bagi Roh Kudus untuk menolong apa mereka, sehingga mereka juga luluh dan percaya kepada Yesus. Banyak sudah orang Islam percaya kepada Tuhan. Kami rindu supaya negara kami Indonesia menjadi negara yang betul-betul kami bangga, karena kalau nomor satu agama Islam terbesar di dunia itu di Indonesia, maka agama Kristen terbesar nomor satu di Asia Tenggara. Jadi kami tidak menerima kami ini adalah minoritas. Dan belajar dari Bethlehem adalah yang terkecil dari segala-galanya, tapi dari situ lahir pemimpin besar dan punya pengaruh terhadap dunia. Demikian Indonesia. Serahkan dalam tanganmu. Cintai, sayangi, kasihi Indonesia Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa saat ini menyerahkan para pemerintah. Dan wakil presiden, mereka terpilih sebagai konstitusi nasional, konstitusi nasional, dipilih oleh rakyat, dan kami tahu itu dari Tuhan. Namun mereka juga mendapat tekanan yang begitu luar biasa. Gibran dengan ijazah, Prabowo dengan tekanan yang lain. Dia sudah tua, hingga hari ini berkata demikian, besok lagi berkata yang lain-lain. Dan semua yang diucapkan, digariskan, kebijakan-kebijakan diambil, keputusan tetap belum terlihat. Narkoba masih terus berjalan, padahal dia sendiri ingin supaya narkoba ini basmi dengan tentara. Ingin basmi korupsi, namun semua berjalan baik. Para menteri, anggota dewan, rusak bangsa ini. Mereka tidak memperhatikan nasib bangsa, kesejahteraan rakyat. Mereka memperhatikan kepentingan diri mereka sendiri. Mencuri, korupsi uang negara, uang rakyat. Rakyat ditekan untuk menaikkan pajak, dan mereka yang menikmati. Kami berdoa supaya Tuhan nyatakan kuasa. Indonesia ini, khusus kota-kota besar, adalah sama seperti Sodom dan Gomora yang harus dibakar, dihancurkan. Tapi kami bersyukur itu tidak terjadi, karena di negara ini ada hadir gereja. Kami anak-anak Tuhan, orang-orang beriman di negeri ini yang terus berdoa tiap-tiap hari untuk bangsa ini. Dan karena itu Tuhan kasih bangsa kami. Sekali lagi kami berdoa untuk umat Islam. Umat Islam yang begitu sombong. Mereka ingin berjuang untuk membuat negara ini menjadi negara Islam. Negara khilafah. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Demikian juga agama-agama yang tradisional. Agama Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya yang di luar Tuhan. Mari Bapak, dari sekian 8 miliar penduduknya, masih baru hampir setengah dari penduduknya baru percaya kepada Engkau.
Dan sisanya Bapak, itu menuju ke neraka. Dan kami berdoa supaya Tuhan tolong kasihani mereka. Terima kasih Bapak. Kami serahkan para gubernur, bupati, lurah, camat, RT, RW, wali kota. Mereka adalah wakil-wakil kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati supaya mereka juga bekerja maksimal sehingga membangun daerah mereka. Kami berdoa TNI Polri Tuhan menjadi institusi keamanan dan di negara ini. Kami berdoa supaya Tuhan tolong. Dan mereka bekerja dengan penuh pengorbanan, dengan hati dan penuh tanggung jawab. Kami berdoa untuk anggota Dewan, DPR, MPR, ini orang-orang jahat, oknum-oknum yang jahat, menggunakan kesempatan untuk korupsi dan lain sebagainya. Dan berdoa supaya Tuhan arahkan mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan tobatkan mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh rakyat Indonesia dalam tangan-Mu. Berkati dalam kehidupan ekonomi Indonesia saat ini. Kolaps soal ekonomi. Alami kehancuran benar-benar. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan juga ditutup, sel ditutup, dan lain-lain. Kami berdoa ini akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Rakyat yang menjadi korban. Kami berdoa supaya Indonesia tetap diberkati. Melalui para pemimpin kami. Pemimpin juga pro kepada rakyat atau masyarakat. Bila juga kami rakyat juga menikmati pertolongan Tuhan lewat para pemimpin kami. Kesejahteraan terjamin. Pekerjaan dibuka karena akan terjadi pengangguran besar-besaran. Dan itu akan menuju kepada kejahatan. Terima kasih Bapak. Indonesia baru saja menolak atlet Israel. Israel marah. Bahkan Prabowo dalam pidato PBB-nya, dia akan mengirim 20.000 tentara yang hebat untuk melawan Israel, membela Palestina. Dan itu membuat Benjamin Netanyahu marah dan mengancam bahwa Indonesia juga akan menjadi target. Indonesia, Malaysia, Pakistan akan jadi target berikutnya. Seperti Iran dan lain-lain. Bapak, kami rindu supaya itu tidak terjadi. Karena begitu banyak kami anak Tuhan di tempat ini. Kalau itu Indonesia di bom nuklir, maka akan hancur seluruh negara ini. Sudah diprediksi demikian. Kami berdoa supaya itu tidak akan terjadi. Sadarkan supaya mereka juga mengambil keputusan untuk atlet Israel datang ke sini. Itulah kondisi bangsa. Terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa Tuhan berdaulat atas bangsa kami, Indonesia ini. Negara-negara yang bertikai, Israel dengan Timur Tengah, yang sampai hari ini juga belum jelas, belum selesai. Rusia dengan Ukraina, Pakistan dengan India, Thailand dengan Vietnam, ya, dan juga ancaman-ancaman Cina dengan Taiwan. Bapak, tidak ada satu pun mampu menghentikan peperangan ini. Karena peperangan ini sudah terjadi di dalam perjanjian lama. Bahkan sampai pada zaman Yesus juga engkau yang menubuatkan akan terjadi peperangan. Dan itu sudah terjadi saat ini dari Matius 24. Dan karena itu Tuhan tidak ada satu pun, PBB pun tidak mampu untuk membawa perdamaian. Hanya yang mampu itu adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhan sendiri yang menciptakan peperangan itu. Tuhan sendiri yang menghentikannya. Tuhan sendiri menciptakan perdamaian. Karena itu Bapak, sebagai anak-anak-Mu kami mohon Bapak. Kami berhak meminta kepada Engkau. Mari, tolong supaya terjadi perdamaian. Karena akan pengaruh besar kepada semua bangsa semua negara yang saling ketarikan. Termasuk Indonesia akan mengalami problem besar. Kalau ketika peperangan berjalan terus. Kasih ladang-ladang minyak menjadi sasaran Israel untuk membom dan sebagainya. Kalau itu terjadi maka langka minyak dunia akan menjadi langka dan ini akan menjadi masalah besar bagi setiap negara. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami silakan pemerintah, bangsa negara dan bangsa-bangsa bertikai ke dalam tangan. Dalam nama Yesus. Amin.
Silakan Pak. Halo, siapa yang berdoa untuk gereja dan Alexi, silakan Pak Alexi, gereja dan hamba Tuhan. Alexi? Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan buat kasih-Mu, kemurahan-Mu, sehingga kami boleh menaikkan doa-doa kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami berseru-seru ya Tuhan untuk gereja-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan memulihkan visi Allah bagi gereja-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Kami rindu ya Tuhan gereja bangkit menjadi gereja yang berani untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan dan pengampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang di sekelilingnya. Terima kasih ya Tuhan. Bangkitkan ya Tuhan kegirangan karena keselamatan yang daripada Tuhan di dalam gereja-Mu. Sama seperti gereja mula-mula berdiri dan mereka terus mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan. 3.000 orang percaya. Kami juga rindu Tuhan dipakai oleh Tuhan di akhir zaman ini dengan kekuatan kuasa Roh Kudus berkarya di atas diri umat-Mu ya Tuhan. Bapa, kami rindu melihat pertobatan terjadi ya Tuhan di akhir zaman ini di tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Melalui gereja Tuhan, kami berseru kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah memilih gereja-Mu dan memakai gereja untuk menyatakan kerajaan Allah di bumi, kami juga rindu di hari-hari ini kami mau melihat kuasa Tuhan dinyatakan melalui gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, jiwa-jiwa bertobat, kemuliaan Allah dinyatakan. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon kepada Tuhan, biarlah terjadi pemulihan di dalam visi misi gereja Tuhan di akhir zaman ini. Ampuni gereja ya Tuhan apabila telah berfokus kepada pembangunan gedung yang batu-batu yang mati ya Tuhan. Bangkitkan semangat kembali untuk kembali membangun manusia rohani di tengah-tengah dunia ini. Karena inilah tugas gereja untuk membangun kerohanian. Terima kasih ya Tuhan, tolong ya Tuhan. Bangkitkan pemimpin-pemimpin yang sungguh mengerti isi hati Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Tuhan memelihara gereja-Mu melalui zaman demi zaman yang sangat sulit. Sampai dengan hari ini kami melihat ya Tuhan tangan-Mu yang menyertai. Sungguh Tuhan kami rindu Bapak gereja terus dipakai oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga rindu Tuhan pemulihan atas gereja yang berpecah dan menuduh sesat satu denominasi dengan denominasi lain. Terima kasih ya Tuhan buat gereja yang terus berkembang dan terus beraneka ragam dengan mengakui satu Tuhan yaitu Yesus Kristus menjadi kepala dari semuanya. Tuhan dalam proses perkembangan ini terjadi saling sesat menyesatkan, saling menyakiti satu gereja dengan gereja yang lain. Kami rindu Bapa Tuhan memulihkan gereja-Mu dalam kesatuan hati, dalam satu visi Allah untuk menjangkau yang terhilang. Kiranya gereja bersatu kembali. Ya Tuhan memulihkan sakit masa lalu ya Tuhan, stigma-stigma negatif yang telah terjadi bersamaan dengan skisma yang terjadi di antara gereja. Merindu Tuhan pemulihan terjadi di antara gereja, kesatuan hati antara semua gereja Ortodoks, gereja Katolik, Protestan, dan semua gereja karismatik. Biarlah kami melihat gereja sebagai satu kesatuan tubuh Kristus yang kudus dan am di seluruh dunia di segala zaman. Terima kasih Bapak. Kami mohon Tuhan, pulihkan gereja Tuhan. Amin. Doa Bapak bagi gereja yang mengalami aniaya, intimidasi, ketakutan, kekhawatiran. Pulihkan Tuhan, biarlah mereka melihat tangan Tuhan yang menyertai di tengah-tengah kesulitan yang dialami, di tengah-tengah tekanan yang dialami, di tengah-tengah persekusi yang dialami, di tengah-tengah pembunuhan. Biarlah gereja semakin berani memberitakan kabar baik. Semakin berat tantangan yang dihadapi, gereja-Mu dibangkitkan dengan keberanian yang melampaui tantangan yang dihadapi ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Bahkan gereja-gereja yang dilarang untuk berdiri ya Tuhan di daerah-daerah tertentu. Tuhan bangkitkan ya Tuhan hamba-hambamu, jemaatmu ya Tuhan. Pemimpin-pemimpin gereja dan hamba Tuhan di daerah seperti ini. Supaya mereka semakin berani memberitakan kabar baik. Supaya mereka semakin berkobar dengan Roh Kudus. Roh yang dari surga untuk memberitakan Injil. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bangkitkan kesatuan hati di antara jemaat Tuhan yang mengalami persekusi dan aniaya. Sehingga di dalam kebersamaan mereka boleh melihat tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan buat pelayanan kepada orang-orang yang terabaikan ya Tuhan. Kiranya Tuhan membangkitkan gereja untuk mengadopsi suku-suku yang terabaikan. Suku-suku yang sama sekali belum pernah dilayani. Suku-suku yang sama sekali belum ada orang percaya. Suku-suku yang sama sekali belum ada Alkitab di dalam bahasa mereka. Tuhan tolong bangkitkan gereja untuk mengadopsi, mendoakannya. Bangkitkan juga gereja Tuhan untuk mengirim utusan lintas budaya untuk menjangkau suku-suku ini. Bangkitkan gereja Tuhan untuk mendanai pemberitaan kabar baik kepada orang-orang yang sama sekali belum pernah mendengar Injil. Kami berseru dalam nama-Mu Tuhan supaya di tengah-tengah suku-suku terabaikan dibangkitkan Tuhan orang-orang yang percaya kepadamu. Kami berseru kepada Tuhan supaya orang-orang percaya yang ada di tengah-tengah suku yang terabaikan, ya Tuhan biarlah mereka berkumpul ya Tuhan, dimuridkan dalam jemaah rumah tangga, dimuridkan menjangkau sukunya sendiri, bahkan mereka boleh juga mengirim utusan lintas budaya untuk menjangkau suku yang lain. Kami sungguh rindu ini terjadi ya Tuhan. Kami rindu pintu-pintu pemberitaan kabar baik kepada suku terabaikan boleh dibukakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan bagi suku Banjar ya Tuhan yang ada di Kalimantan Selatan. Tolong Bapa, kami berseru dalam nama-Mu supaya kiranya Tuhan membangkitkan orang percaya dari suku ini. Tuhan, kami rindu Tuhan supaya orang-orang percaya dari suku ini juga Tuhan gerakkan hatinya untuk menjangkau suku ini kembali. Bapak tolong Bapak, gereja-gereja di sekitar ini Tuhan bangkitkan hati yang untuk mengadopsi suku ini di dalam doa-doa mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan, berseru ya Tuhan supaya suku Banjar ini mendengar tentang Engkau dan percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan buat para pemberita firman Tuhan melalui media, baik itu melalui TikTok, Facebook, YouTube, dan aplikasi-aplikasi penginjilan lainnya. Berkati ya Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang konsen untuk melayani di setiap media yang ada. Tuhan mengurapi mereka ya Tuhan, supaya melalui pemberitaan mereka nama-Mu dipermuliakan. Bapa yang baik, kami juga rindu Tuhan